Nggak perlu panik. Kalian panjenengan punya people power yang itu bisa dijadikan bekal untuk mengalahkan orang yang tidak Anda suka sebagai capres di 2024. People power panjenengan itu bisa digunakan untuk memilih calon yang sesuai dengan keinginan Anda. Ada 3 bakal calon yang sudah muncul namanya ya. Ada Mas Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo Subianto, dan ada Mas Anies Baswedan. Panjenengan Anda tinggal pilih salah satu. Mau Pak Prabowo oke, Mas Ganjar oke, Mas Anies juga boleh. Kerahkan people power Anda untuk menentukan presiden yang sesuai dengan pilihan Anda. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu takut menghadapi Pak Jokowi yang masa jabatannya tinggal ya setahun lagi lah, setahun lebih dikit, karena 20 Oktober 2024 sudah selesai dan harus digantikan dengan presiden yang baru. Beberapa waktu yang lalu Mbah Amin Rais ini pernah berteriak-teriak karena partainya, yaitu Partai Umat, tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Namun pada waktu itu diberikan kesempatan untuk melengkapi administrasi yang sampai akhirnya lolos sebagai peserta pemilu 2024. Lalu kembali Mbah Amin Rais ini membuat ulah. Ia mengancam akan melengsarkan Pak Jokowi sebelum habis masa jabatannya 20 Oktober 2024. Mbah Amin Rais akan mengerahkan people power, kekuatan massa. Selain dari Mbah Amin Rais, juga ada pernyataan dari sosok generasi muda dari kalangan mahasiswa, yaitu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, yaitu Melki Sedek Wang. Ia juga mengancam Pak Jokowi untuk mundur baik-baik atau berdarah-darah. Dua sosok tua dan sosok muda ini, saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, sehingga meminta agar Pak Jokowi mundur jabatannya dari kursi kepresidenan di Republik ini. Saya juga tidak banyak tahu ya seberapa banyak Mbah Amin Rais ini berbuat untuk Republik ini, termasuk Melki yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di UI. Saya sepakat dengan suara-suara kritis yang disampaikan oleh para mahasiswa untuk perbaikan Republik ini agar ke depan lebih maju menjadi negeri yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Tetapi bukan seperti apa yang disampaikan oleh Melki yang sebentar-sebentar lengserkan Jokowi, sebentar-sebentar lengserkan Jokowi. Pernyataan dari Melki ini mendapat perlawanan dari rakyat, terutama para pendukung Pak Jokowi. Pernyataan amarah para pendukung Pak Jokowi ini disampaikan lewat media sosial, lewat video-video media sosial. Kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah. Hebat ya Ketua BEM se-Indonesia ini cara ngomongnya. Bro, so merasa hebat ya? Hah? Lu kira kami pendukung Pak Jokowi ini akan diam ya? Ingat ya, kami siap mengawal Pak Jokowi, menjadi garda terdepan untuk mengawal Pak Jokowi. Maksud lu berdarah-berdarah gimana, bro? Hah? Mau berdarah gimana? Hah? Ingat ya, kami nggak bakalan diam. Bukannya memperjuang mendukung undang-undang program Pak Jokowi, ya, undang-undang perampasan harta para koruptor. Ingat ya, musuh terbesar Indonesia itu adalah para koruptor. Salam waras, kami nggak bakalan mundur. Mereka menantang kalau Melki berani menurunkan Pak Jokowi akan berhadapan dengan rakyat yang pada 2019 yang lalu ini mendukung Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.
banyak yang berpendapat bahwa jika Pak Jokowi dilengsarkan sebelum habis masa jabatannya 20 Oktober 2024 yang akan datang, kita bisa kehilangan 51% saham Freeport. Program hilirisasi, yaitu tidak mengekspor bahan mentah nikel ke Eropa, ini juga bisa hilang. Jangan-jangan sudah terkontaminasi oleh orang-orang yang ingin merusak program yang selama ini dijalankan oleh Pak Jokowi. Apa sih yang salah dari program Pak Jokowi? Apabila kicauan Mbah Amin Rais yang menyebut bahwa akan mengerahkan people power untuk melengsarkan Pak Jokowi ini terjadi, ya bisa terjadi perang saudara kita. Karena di era Pak Jokowi tentu sangat jauh berbeda dengan era Orde Baru. Di era reformasi ini, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga jika Pak Jokowi dilengsarkan oleh Mbah Amin Rais dengan people power-nya itu, simpatisan pendukung relawan Pak Jokowi ini tidak akan terima dan akan melakukan perlawanan. Dan jika itu terjadi, ini akan mengerikan. Jadi sebagai rakyat yang mendambakan republik ini menjadi negara yang aman, damai, makmur, sentosa, apa yang disampaikan Pak Amin Rais atau Mbah Amin Rais ini adalah sampah. Masih akan mengerahkan people power untuk melengsarkan Pak Jokowi. Lebih baik urungkan saja. Pak Jokowi 1 tahun lagi habis masa jabatannya. Karena 20 Oktober 2024 harus sudah digantikan oleh presiden yang baru. Akan lebih baik Mbah Amin Rais, Melki dan konco-konconya ini berpikir agar bagaimana pada Pilpres 2024 nanti kalian semua panjenengan sami bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan apa yang kalian panjenengan harapkan. Jadi nggak perlu melengsarkan Pak Jokowi. Masa berlaku presiden ini sudah diatur oleh undang-undang. Sekali lagi, nggak perlu mengerahkan massa atau people power. Karena hanya akan menimbulkan penyakit dan bisa terjadi perang saudara. Atau kalian panjenengan panik dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi yang dekat dengan beberapa calon presiden yang akan maju di Pilpres 2024. Nggak perlu panik. Anda, kalian panjenengan punya people power yang itu bisa dijadikan bekal untuk mengalahkan orang yang tidak Anda suka sebagai capres di 2024. People power panjenengan itu bisa digunakan untuk memilih calon yang sesuai dengan keinginan Anda. Ada 3 bakal calon yang sudah muncul namanya ya. Ada Mas Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo Subianto, dan ada Mas Anies Baswedan. Panjenengan Anda tinggal pilih salah satu. Mau Pak Prabowo, oke. Mas Ganjar, oke. Mas Anies juga boleh. Kerahkan people power Anda untuk menentukan presiden yang sesuai dengan pilihan Anda. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu takut menghadapi Pak Jokowi yang masa jabatannya tinggal ya setahun lagi lah, setahun lebih dikit. Karena 20 Oktober 2024 sudah selesai dan harus digantikan dengan presiden yang baru.